Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk praktikum APPL modul pertama. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi pengaduan masyarakat. Anggota kelompoknya ada saya, Ayunar Oktaviani, Nauf Falevi Sabili, Muhammad Alif, Muhammad Azmi, dan Ahmad Reza. Sebelumnya, aplikasi pengaduan masyarakat ini adalah sebuah aplikasi atau software di mana sistemnya komputerisasi online berbasis web application yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pertama ada dari website yang telah kami cari, terdapat 5 website, ada 5 video dari YouTube dan 5 jurnal. Pertama ada website yang berjudul aplikasi Edumas atau aplikasi pengaduan masyarakat secara elektronik. Dari website ini, yang kami dapatkan adalah desain aplikasi dengan tampilan menu yang mudah dioperasikan oleh pemula sekalipun. Yang kedua, aplikasi ini dibuat secara bertahap satu persatu sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan karyawan untuk mengoperasikan aplikasi secara bertahap juga. 3. Aplikasi berbasis web sehingga dapat diakses dari komputer di mana dan kapan saja selama terkoneksi dengan jaringan komputer. Bisa online, bisa juga offline. Aplikasi berbasis web dapat dijalankan di sistem operasi apa saja, bahkan dapat diakses dari handphone yang mempunyai fasilitas internet. Terakhir, ada segala macam bentuk pengaturan bisa disetting oleh admin sehingga diperoleh aplikasi yang lebih fleksibel. Aplikasi ini cukup diinstal di server saja, sedangkan komputer lain dapat mengakses aplikasi tanpa harus diinstal di setiap komputer yang bersangkutan. Dengan demikian, memudahkan perawatan dan upgrade sistemnya. Sistem aplikasi ini juga menggunakan database standar internasional yang banyak digunakan aplikasi lain sehingga memudahkan integrasi dengan aplikasi lain atau pengembangan oleh vendor lain. Aplikasi dibuat sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga dan disertai dokumentasi yang baik sehingga apabila ada bugs atau penambahan fitur maka dengan mudah dan cepat diselesaikan. Untuk keperluan mendefinisikan atau menambah, mengedit, dan menghapus grup pengguna dan data pengguna aplikasi. Juga untuk mengganti dan mereset password. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh saya. Untuk pengaduan masyarakatnya, jadi ada menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian mengevaluasi tindak lanjut dari pengaduan layanan, lalu memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan. Kemudian menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada aplikasi lapor. Di sini ada tracking ID lapor, yaitu sebuah kode unik yang secara otomatis melengkapi setiap laporan yang dipublikasikan pada situs lapor. Kemudian ada anonim dan rahasia. Fitur anonim tersedia bagi pelapor untuk merahasiakan identitasnya, sedangkan fitur rahasia dapat digunakan untuk membatasi akses atas laporan hanya bagi pelapor dan instansi terlapor. Lalu ada peta dan kategorisasi. Setiap laporan dapat dilabeli dengan lokasi geografis, topik, status ketuntasan laporan, dan institusi terkait sehingga pemerintah maupun masyarakat dapat memonitor isu dengan berbagai skala dan sudut pandang. Dan yang terakhir ada opini kebijakan, yaitu fitur ini dapat digunakan oleh instansi pemerintah yang terhubung sebagai sarana jajak pendapat masyarakat. Silahkan dilanjut oleh Alif. Pengaduan bentuk kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Indikator yang dapat diukur dari keberhasilan suatu unit
pengaduan adalah apabila jumlah pengaduan yang direspon lebih besar daripada jumlah pengaduan yang masuk setiap harinya. Berkaca pada penjelasan di atas, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan merespon antara lain adalah dukungan pimpinan, dukungan sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana. Dukungan pimpinan yang telah ada di Kementerian PANRB merupakan modal awal terselenggaranya pengelolaan pengaduan yang baik. Pimpinan yang berkomitmen untuk selalu merespon semua pengaduan dengan cepat sangat membantu tersalurkannya suatu laporan pengaduan ke APIP. Setelah itu, personil yang secara kuantitas mencukupi dan secara kualitas menguasai alur proses pengelolaan pengaduan akan sangat membantu cepat proses penyaluran suatu pengaduan. Akan lebih baik jika para pegawai fokus pada masalah proses analis dan ketelaahan pengaduan tanpa terlalu banyak dibebani dengan tugas tambahan yang menyita waktu. Yang selanjutnya ada jurnal. Aplikasi pelayanan masyarakat berbasis web daerah Langsa. Fasilitas yang dibutuhkan yaitu suatu wadah untuk masyarakat dapat menyalurkan kritik dan saran dalam bentuk pengaduan dengan tujuan sebagai alat komunikasi antar pihak rumah sakit dan masyarakat yang berperan sebagai pengguna pelayanan. Dengan adanya wadah tersebut, pihak rumah sakit dapat mengingatkan kualitas bentuk pelayanan. Aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web di Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan menyediakan form keluh kesah masyarakat untuk ketidakpuasan atas pelayanan dari PDAM. Hal ini untuk mempermudah masyarakat Bangkalan untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi sehingga tidak perlu untuk mendatangi kantor pusat melainkan dengan mengakses website dari aplikasi pengaduan masyarakat yang berbasis web. Selanjutnya akan diteruskan oleh saya, yaitu aplikasi pengaduan masyarakat berbasis website pada kantor harian Palopo. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi yakni PHP, HTML, dan CSS. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi pengaduan masyarakat yang berbasis website ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Terus, sistem informasi aplikasi pengaduan berbasis web. Penelitian ini membahas pengembangan sebuah aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web pada Dinas Sosial guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaduan serta meminta permintaan pelayanan sosial. Selanjutnya, pengembangan aplikasi layanan pengaduan masyarakat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan berbasis Android. Pengembangan sistem ini menggunakan metode waterfall model, di mana sistem diuji menggunakan metode validation, testing, dan user acceptance testing. Dari hasil penelitian ini menghasilkan analisis kebutuhan, rancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Hasil pengujian pada sistem ini menunjukkan bahwa sistem berjalan sesuai dengan harapan dan mampu mempermudah laporan pengaduan bagi masyarakat Kota Pasuruan ataupun pengelolaan pengaduan bagi petugas administrasi. Aplikasi pengaduan masyarakat ini berbasis web. Berbasis web ini adalah sebuah aplikasi yang ditujukan untuk mempermudah masyarakat untuk menyampaikan keluhannya kepada pemerintahan, baik itu pemerintahan desa, kelurahan, kecamatan, provinsi, dan pusat. Aplikasi ini juga berguna bagi pemerintah agar dapat menerima aspirasi dan masukan untuk rencana apa saja yang akan dilakukan untuk memajukan daerah maupun negara sesuai kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Aplikasi pengaduan masyarakat
yaitu menerima pengaduan masyarakat berupa keluhan yang bersifat membangun, sumbangan, kritik, gagasan yang membangun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis melalui yang pertama ada pusat layanan informasi, yaitu berupa telepon atau inspektorat. Lalu yang kedua, kotak saran di ruang baca. Yang ketiga ada surat elektronik dengan alamat. Lalu yang keempat ada surat terbuka yang disampaikan kepada kepala pemegang aplikasi. Next. Nah, kesimpulannya adalah setelah mengambil banyak kesimpulan dari banyak sumber mengenai pengaduan masyarakat, kita mendapat banyak kebutuhan yang dapat berguna dalam pembuatan softwarenya nanti. Software layanan pengaduan masyarakat ini merupakan wadah bagi para masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang dialami dalam ruang lingkup desa. Lalu pengaduan akan disampaikan kepada kepala desa dan akan dijawab sesegera mungkin. Sekian. Tambahkan. Jadi aplikasi yang akan kami buat itu nanti dibuatnya menggunakan HTML, terus kebutuhan-kebutuhannya seperti banyak yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari mulai website ini akan digunakan oleh masyarakat di ruang lingkup desa dan akan disampaikan pada kepala desa langsung. Jadi kepala desa yang akan menjawab, tapi melalui online. Terus yang kita butuhkan dalam membuat ini adalah menggunakan cara kuesioner, wawancara, juga mencari informasi sendiri seperti pada website, YouTube, dan sebagainya seperti yang telah kami lakukan tadi. Kemudian aplikasi ini akan dipakai oleh seluruh masyarakat, baik yang dewasa seperti ibu-ibu dan bapak-bapak, atau seperti kalangan remaja dan pelajar untuk menyampaikan pengaduannya yang tidak hanya sebatas rumah tangga dan orang tua saja. Kemudian ada yang bisa ditambahkan lagi oleh yang lainnya mengenai aplikasi atau software pengaduan masyarakat. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai aplikasi pengaduan masyarakat, yaitu aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web ini adalah sebuah aplikasi yang ditunjukkan untuk mempermudah masyarakat untuk menyampaikan keluhannya kepada pemerintah, baik itu pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, provinsi, dan juga pusat. Aplikasi ini juga berguna bagi pemerintah agar mendapat aspirasi dan masukan untuk rencana apa saja yang akan dilakukan untuk memajukan daerah maupun negara sesuai kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu juga aplikasi ini dapat menerima pengaduan masyarakat berupa keluhan yang bersifat membangun dan juga mengandung informasi tentang adanya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara atau pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja di bidang kearsipan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat negara. Serta aplikasi ini juga akan terbuka akan saran dan juga kritik serta gagasan yang membangun dan juga mengandung informasi yang bermanfaat bagi perbaikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan, dan juga pelayanan masyarakat di bidang kearsipan. Mungkin sekian dari penambahan saya. Mungkin ada teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan?
Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit penjelasan untuk yang bagian layanan pengaduan masyarakat melalui SMS dan WhatsApp Messenger. Jadi layanan pengaduannya itu 1 hari kerja sejak pengaduan diterima melalui pesan singkat, SMS atau WA. Jadi di sini tidak ada biaya atas jasa pelayanannya karena itu menggunakan aplikasi yang ada di handphone kita. Kemudian di sini dilaksanakannya oleh petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut dengan persyaratan yaitu memahami dan menguasai proses penanganan pengaduan. Kemudian ada pengaduan masyarakat. Jadi masyarakat itu menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan. Kemudian mengevaluasi tindak lanjut dari pengaduan layanan. Dan yang terakhir menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya teman-teman barangkali ada yang bertambahkan lagi, silakan. Sudah. Jadi semua tadi yang kita jelasin dari awal sampai akhir, sampai yang terakhir tadi sama Leti dijelaskan adalah baru kebutuhan-kebutuhan yang kita temukan. Jadi informasi-informasi yang mungkin berguna untuk kami nantinya akan membuat aplikasi ini. Jadi kami belum menentukan bagaimana aplikasinya atau software ini akan dijalankan, bagaimana sistemnya dan bagaimana cara kerjanya, apakah lewat WhatsApp seperti yang tadi dikatakan atau lewat website yang hanya dapat menuliskan sesuatu tapi tidak sambil bertanya yang seperti di WhatsApp, atau satu lagi ada kebutuhan fungsional mungkin yang di dalam sistemnya yang pasti ada itu inputan seperti teks yang pengaduan yang akan kita berikan, kemudian nanti sistem akan memproses dan si teksnya itu otomatis ada tanggalnya, terus disimpan, lalu teks akan otomatis terbalas di beberapa hari kemudian mungkin, lalu selanjutnya setelah dijawab, sistem akan sistem akan meminta seperti feedback bagaimana setelah menggunakan website ini. Saya akan menjelaskan mengenai requirement gathering. Requirement adalah sebuah pernyataan tentang apa yang harus diberikan atau bagaimana penggunaan dari suatu produk. Supaya requirement dapat diimplementasi dan terukur secara efektif, maka requirement harus bersifat spesifik, tidak ambigu, dan jelas. Tujuan dari requirement gathering ini sendiri adalah untuk memahami user secara lebih dalam, mengidentifikasi kebutuhan user yang belum terpenuhi, dan juga menentukan kebutuhan mana yang bisa terpenuhi. Adapun beberapa metode untuk mendapatkan user requirement dan menganalisa kebutuhan yang belum terpenuhi dalam melakukan requirement gathering. Yang pertama ada field research, yaitu melakukan wawancara dan observasi. Yang kedua ada focus group, yaitu wawancara secara berkelompok, biasanya menggunakan prototype untuk mengeksplorasi konsep dan pendapat user. Lalu yang ketiga ada user modeling, yaitu menganalisis karakteristik dari key audience sebuah produk, website, atau jasa, dan membuat karakter atau persona yang sesuai dengan profil. Lalu yang keempat ada information arsitektur analisis, yaitu mengevaluasi informasi tentang produk atau website dan mengidentifikasi komponen. Lalu yang terakhir ada task analysis, yaitu penyimpanan dan memprioritaskan task yang dilakukan oleh user terhadap produk atau aplikasi. Baik,
di sini saya akan menambahkan studi kasus reward-nya. Jadi, karena kurangnya media untuk pengaduan masyarakat kepada pemerintah, menjadi alasan utama untuk tidak disampaikannya pengaduan tersebut. Belum lagi banyak orang atau masyarakat tidak tahu bagaimana caranya untuk mengadu. Jadi masyarakat itu masih terpaku pada pengaduan seperti demo. Karena itu kami memiliki solusi yang solutif untuk mempermudah pengaduan masyarakat. Dengan adanya software layanan pengaduan masyarakat, banyak orang yang bisa menyatakan banyak hal tanpa banyak membuang tenaga. Tapi pengaduan itu bisa tersampaikan. Jadi banyak orang yang harus memahami ini agar teknologi yang berkembang saat ini dapat terrealisasikan dengan baik. Sekian dari penambahan yang saya jelaskan. Baik, kalau tidak ada lagi tambahan, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.